Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam acara Inspirasi Lulusan Mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Ini adalah kali yang kedua. Setelah pada bulan sebelumnya kita juga mewawancarai mahasiswa dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo yang mendapatkan prestasi yang membanggakan. Tentu membanggakan bagi dirinya sendiri, bagi orang tuanya, bagi masyarakatnya, dan juga bagi kita yang ada di Sivitas Akademika Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo. Kita kali ini menghadirkan 3 wisudawan yang berprestasi. Pertama, dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Namanya siapa, Mbak? Mahmudah. Nama lengkapnya? Mar'atul Mahmudah. Mar'atul Mahmudah, namanya bagus sekali. Perempuan yang dipuji. IPK-nya berapa? 3,78. 3,78. Kalau sebelah kiri saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam KPI. Namanya siapa, Mbak? Naila. Nama lengkapnya? Naila Sofiatul Afidah. Naila Sofiatul Afidah. Namanya cantik secantik orangnya. IPK-nya berapa? 3,67. 3,67. Masya Allah. Yang dari sebelah paling barat ini, BPI, Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Cantik juga. Semuanya cantik ada di sini. Yang ganteng hanya saya saja. Namanya lengkap siapa? Anasya Putri Ramadhani. Anasa Putri Ramadhani. IPK-nya berapa? 3,69. 3,69. Masya Allah. Ini kegiatan kita kali ini, acara kita kali ini semoga bisa menginspirasi para mahasiswa yang belum lulus dari mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, dan semoga juga bagi mahasiswa IAIN Ponorogo. Karena tepat waktu, lulus tepat waktu itu adalah bagian dari poin yang bisa menyebabkan fuad kita maju dan bermutu. Pertama saya ingin bertanya ini, kiat-kiat ini, Mbak Mahmudah. Kiat-kiat tentang bagaimana kuliah bisa tepat waktu ini, Mbak. Ya, yang pertama tentunya di awal semester kita sudah ada jadwal dan sudah ada mata kuliah yang akan kita tempuh selama 1 semester ke depan, sehingga kita bisa memperkirakan, bisa mengikuti alur jadwal tersebut dan bisa mempersiapkan mata kuliah yang akan kita tempuh tersebut, sehingga kita dapat menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya agar tidak ada mata kuliah yang mengulang. Mata kuliah yang mengulang. Kalau teman-teman itu biasanya kok mengulang itu kenapa itu, Mbak, biasanya? Karena mungkin ada tugas yang belum memenuhi syarat kelulusan nilainya, dan mungkin presentasi kehadirannya juga kurang ya. Iya. Mereka nggak bisa mengatur waktu berarti ya. Mbak Mahmudah alhamdulillah bisa mengatur waktu ya. Alhamdulillah. Kalau Mbak Naila, gimana trik-triknya supaya kuliah tepat waktu? Yang pertama itu ya juga manajemen waktu yang baik, kuliah datang tepat waktu, tidak molor, terus mengikuti perkuliahan dengan baik, memahami materi yang diberikan dosen dengan baik, kemudian tetap belajar ya, dan giat ya. Iya. Oke, kalau misalnya nggak paham pelajaran gimana caranya? Tanya. Ya. Kepada siapa tanyanya? Kepada Pak dosen. Pada Pak dosen ya. Sekarang hubungannya enak ya, pakai WA bisa ya. Malu bertanya, Ustaz? Kalau Mbak Anasa gimana? Iya Pak, untuk mengatur waktu kita harus memiliki manajemen waktu yang baik, yaitu kita jangan menunda apa yang bisa kita lakukan hari ini. Jangan menunda ya. Iya. Teman-teman kita itu menunda. Biasanya kenapa mereka kok menunda itu biasanya? Malas Ya. Malas dari problem kita semuanya. Iya. Kalau Mbak Anasa bagaimana cara mengatasi malas itu? Ini Pak, kita mengingat apa tujuan dari kuliah itu. Apa tujuan dari kuliah? Nah ini sahabatku, ingat tujuan kau kuliah itu untuk apa? Itu. Kemudian pertanyaan yang kedua ini, kan ada yang aktif organisasi, ada yang tidak, itu kan ya. Kadang mereka aktif organisasi tapi lalu menghambat perkuliahan mereka. Aktif organisasi lalu tidak hadir, tidak fokus kuliah, atau ada yang fokus kuliah tapi tidak aktif di organisasi. Ini supaya mereka bisa mengatur waktu tadi, supaya aktif organisasi juga aktif di perkuliahan, gimana caranya, Mbak? Ya, agar seimbang antara organisasi dan kuliah, kita harus paham tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, dan juga paham apa keinginan kita untuk berorganisasi itu tujuannya untuk apa. Jangan sampai mengalahkan tujuan dari awalnya kita, ya. Kuliahnya ya. Harus seimbang pokoknya ya. Harus seimbang. Kalau Mbak Naila? Kalau dari saya itu komitmen dan konsisten. Maksudnya komitmen apa itu? Kan bagi organisasi sama kuliah harus seimbang juga.
Jadi nggak berat sebelah gitu Pak. Nggak berat sebelah ya, harus seimbang pokoknya itu. Kalau Mbak Anasa gimana? Ya hampir sama Pak, kita harus mengingat tujuan dari kuliah itu tersebut. Tujuan dari kuliah ya, Iya. harus apa tujuannya? Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang nomor 3, kiat-kiat supaya menggarap skripsi itu cepat selesai itu loh, gimana caranya itu? Kiat-kiat untuk agar skripsi kita berjalan lancar, kalau menurut pengalaman saya pribadi, mulai dari semester 5 mungkin kita sudah melihat dan membaca skripsi kakak kelas kita. Membaca skripsi kakak kelas kita. Iya. Terus Untuk menemukan inspirasi kira-kira kita nanti tertarik untuk meneliti tema apa. betul. Terus Yang kedua, usahakan tema yang kita angkat itu sesuai dengan ketertarikan sesuai kita, dengan ketertarikan. agar kita menjalaninya dengan senang hati. Bagus itu. Kalau Mbak Naila bagaimana? Hampir sama dengan Mbak Mamita. Heeh. Yang pertama itu memilih topik sesuai dengan yang kita suka dan pahami. Memilih topik yang dipahami. Dan kedua tentunya kita fokus sama penelitian yang kita teliti, jangan fokus ke penelitian yang lain. Jangan fokus ke penelitian yang lain. Terus yang ketiga berkomunikasi yang baik dengan Bapak dosen pembimbing. Berkomunikasi dengan Bapak dosen Pembimbing. pembimbing. Oke, alhamdulillah. Kalau ini pembimbingnya siapa? Pak Ahmad Munir. Ahmad Dr. Munir. Dekan kita ya? Iya. Wah, alhamdulillah. Kalau Mbak Naila siapa Pak pembimbing? Ismail. Alhamdulillah. Luar biasa ini. Kalau Mbak Bapak Asa? Muhammad Nurdin. Muhammad Nurdin. Alhamdulillah. Oke, kalau dari Mbak Anasa, Iya, kiat-kiatnya gimana ya? iya Pak. Kalau menurut saya itu kebanyakan mahasiswa pasti berpikir kalau skripsi itu susah ya Pak. Mereka berpikir skripsi susah. Iya. Padahal Padahal setelah saya lewati ini, Heeh. yang sulit itu bukan mengerjakannya, tapi melawan kemalasan diri. aduh, malas lagi sahabatku mahasiswa. Jangan malas. Malas itu. Waduh, berat itu malas itu. Oke, jangan malas ya. Iya. Oke. Kalau komunikasi dengan dosen mudah? Alhamdulillah. Alhamdulillah mudah ya. Iya. Mudah, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Berarti kita telah mendapatkan kiat-kiat untuk kuliah tepat waktu, mengerjakan skripsi tepat sesuai dengan waktu yang ditentukan dan berprestasi. Alhamdulillah. Kita punya jargon ya. Fuadku maju, fuadku bermutu. Ayo kita semangat ya. 1, 2, 3. Fuadku maju, fuadku bermutu. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Semoga Anda semuanya menjadi orang yang sukses, barokah ilmunya, dan setelah ini bisa mendapatkan pekerjaan yang mapan. Kalau sudah menikah belum? Belum. Menikah belum? Menikah belum? Belum semua sahabatku. Ini dia. Semoga mendapatkan jodoh yang terbaik. Amin. Dan semoga berhasil, dan jangan lupa mendoakan guru-gurunya, dosen-dosen yang ada di sini, dan doakan semoga Fuad YIN Ponorogo ini maju dan jaya dan bermutu. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.